Selamat datang kembali di channel Batakpedia, channel yang selalu memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia Batak. Dalam video kali ini, Batakpedia akan mengulas seputar deretan kepala daerah termuda berdarah Batak di Indonesia, versi Batakpedia. Yang pastinya, konten ini akan menginspirasi buat kalian semua kaum muda-mudi Batak. Sebelum menyimak video ini lebih dalam, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini semakin berkembang. Horas. Pertama, Adlin Umar Yusri Tambunan dengan nama lengkap H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP. Beliau adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai periode 2021 sampai 2024. Ia adalah wakil dari Bupati Serdang Bedagai, Bapak Dharma Wijaya. Ia merupakan anak kandung dari Bapak Bupati Deli Serdang, Bapak Asari Tambunan. Beliau lahir di Medan 5 Agustus 1987. Saat dilantik sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin berusia 33 tahun. Beliau adalah alumni program studi Teknik Industri USU tahun 2010. Dan di tahun 2013, dia menyelesaikan studi S2-nya di program studi Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai, beliau pernah menjadi Direktur Utama PT Astakarya Indotama dan anggota DPRD Kota Medan periode 2014-2019. Selain itu, beliau juga menjadi Ketua PWGP Ansor Sumatera Utara tahun 2019 hingga kini. Selama kepemimpinannya, beliau berencana untuk mencanangkan 6 kampung sebagai kampung tangguh, peningkatan pelayanan masyarakat, dan masih banyak lagi. Kedua, Bobi Nasution dengan nama lengkap Muhammad Bobi Afif Nasution SAMM. Siapa sih yang gak kenal sosok Bobi Nasution yang merupakan menantu kedua Bapak Presiden Jokowi? Bobi Nasution lahir di Kota Medan pada tanggal 5 Juli 1991. Bobi Nasution merupakan Wali Kota Medan periode 2021-2024 bersama pasangannya Bapak Aulia Rahman. Saat dilantik sebagai Wali Kota Medan, beliau berusia 29 tahun. Sebelum menjadi Wali Kota Medan, menantu Presiden Bapak Jokowi ini lebih banyak berkecimpung sebagai pengusaha muda. Bobi Nasution merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor tahun 2009. Pada 25 September 2019, ia resmi lulus S2 dari Institut Pertanian Bogor dengan predikat memuaskan. Bersama-sama dengan istrinya, Kahiyang Ayu. Inilah karir perdananya di panggung politik. Semoga Kota Medan semakin maju di tangan Bobi Nasution. Ketiga, Jimmy Sihombing bernama lengkap Jimmy Andrea Lukita Sihombing SH. Bapak Jimmy Sihombing ini lahir di Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Oktober 1991. Beliau menjadi wakil dari Bapak Bupati Edi Keleng atau Brutu periode 2019-2024 di Kabupaten Dairi. Saat dilantik sebagai Wakil Bupati Dairi, Jimmy Sihombing masih berusia 28 tahun. Dilantiknya Jimmy Sihombing sebagai Wakil Bupati Dairi mengundang perhatian saat itu karena usianya yang masih muda. Selama menjabat, Jimmy berfokus pada 3 hal, yaitu infrastruktur, pertanian, dan kesehatan. Sosok Jimmy Sihombing ini pernah mendadak viral setelah mengkritik proses seleksi dan pelantikan pejabat eselon 2 di Balai Budaya pada Selasa 7 Juli 2020 silam dengan alasan seleksi yang tidak transparan. Beliau merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan kabarnya beliau sangat menggemari dunia pecinta alam. Semoga Kabupaten Dairi semakin maju di bawah kepemimpinan mereka ya guys. Keempat, Vandiko Gultom bernama lengkap Vandiko Timotius Gultom ST. Beliau adalah seorang politikus berdarah Batak
yang menjabat sebagai Bupati Samosir periode masa jabatan 2021-2024 sejak 26 April 2021 lalu. Fandiko lahir pada tanggal 16 Februari 1992 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari pasangan Bapak Ober Gultom dan Ibu Junita Panjaitan. Tahun 2016, beliau menamatkan gelar sarjananya dari jurusan Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan gelar sarjana teknik. Sebelum mencalonkan diri sebagai bupati, Fandiko bekerja sebagai pegawai honorer di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu, apa yang menarik dari seorang Fandiko ini? Sosok ini lumayan menarik karena meski masih lajang dan masih sangat muda, tetapi di luar dugaan mampu menumbangkan mantan bupati terdahulu, yaitu Bapak Rapidin Simbolon. Menariknya lagi, selisih suara antara Fandiko dan Bapak Rapidin terpaut cukup jauh, termasuk dengan Marwale Simbolon, calon bupati yang juga ikut berlaga saat itu. Itulah yang membuat seorang Fandiko menjadi menarik. Kendati masih muda, tetapi mampu memecahkan rekor untuk pertama kalinya. Makanya tak heran kemenangan Fandiko yang berpasangan dengan Martua Sitanggang menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Batak. Sebab inilah kali pertama seorang anak muda dan bahkan belum menikah tetapi sukses merebut kemenangan sebagai bupati. Kelima, Atika Asmi Utami Nasution. Atika Asmi Utami Nasution lahir di Kota Nopan, Kabupaten Madinah pada tanggal 1 Desember 1993, yang berarti beliau masih berumur 28 tahun di tahun 2021 ini. Wah, muda sekali ya guys. Dan katanya beliau masih single nih. Atika Asmi Utami Nasution adalah seorang politikus milenial yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal. Ia dikabarkan menjadi Wakil Bupati perempuan termuda di Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2021, ia bersama pasangannya Jafar Sukairi Nasution resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2021-2024. Yang membuat kita semakin terkesan dengan sosok wakil bupati perempuan termuda ini adalah ternyata beliau merupakan lulusan dari luar negeri, yaitu Australia. Tahun 2013 sampai tahun 2015, beliau menempuh pendidikan sarjananya di University of New South Wales. Dan setelah itu menempuh studi magisternya di universitas yang sama pada tahun 2017. Sepulang dari Australia, dia kembali pulang ke kampung halamannya dengan tujuan memperbaiki kampung halamannya dari keterpurukan pembangunan dan ingin memberikan wadah kreativitas anak muda di Madinah. Atika memilih jalur politik untuk mewujudkan harapannya itu. Sungguh niat yang sangat mulia ya guys. Semoga kelima tokoh kepala daerah termuda berdarah Batak di Indonesia ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kalian semua, kaum milenial muda-mudi Batak. Horas, horas, horas.